Setelah menangkap Mario Dandi, kepolisian kemudian mengungkap kronologi penganiayaan David, anak pengurus GP Ansor, oleh Mario Dandi, anak pejabat pajak. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisyam Indradi pada Rabu 20 Februari 2023 menjelaskan kronologi kejadian. Penganiayaan terjadi pada Senin 20 Februari 2023 sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Penganiayaan ini bermula ketika saksi AGH menghubungi David dengan alasan ingin mengembalikan kartu pelajar. David kemudian menjawab dan mengabarkan dirinya sedang berada di rumah temannya berinisial R yang berada di Kompleks Grand Permata Uluyami Pesanggerahan. Mario Dandi bersama AGH dan saksi berinisial S kemudian menemui David dengan mengendarai Jeep Rubicon. Kepolisian mengatakan korban saat itu tak mau keluar rumah untuk menemui tersangka. Setelah korban keluar dari rumah R, anak pejabat pajak tersebut kemudian membawanya ke belakang mobil Rubicon. Pelaku awalnya hanya ingin menanyakan informasi yang didengarnya dari sang kekasih berinisial AGH. Namun perdebatan justru terjadi antara Mario Dandi dan David hingga terjadilah aksi penganiayaan. Atas kasus ini, kepolisian sudah memeriksa sejumlah saksi termasuk kekasih pelaku AGH. Ia diperiksa untuk mengetahui secara rinci percakapan yang terjadi antara AGH dan Mario Dandi. Polisi juga memastikan keberadaan AGH saat penganiayaan terjadi. Hal ini karena terdapat informasi yang menyebutkan AGH berada di lokasi kejadian ketika penganiayaan terjadi. Selain AGH, kepolisian juga memeriksa teman Mario Dandi lainnya, yakni S, yang kini telah menjadi tersangka baru dalam kasus ini. Yang merupakan om dari korban, itu juga sudah kami mintain keterangan. Kejadian kekerasan terhadap anak, ini berawal dari adanya informasi yang diterima oleh tersangka dari saudari A. Saudari A menyatakan ke tersangka bahwa telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Kemudian atas informasi tersebut, beberapa hari sebelum kejadian, tersangka mencoba mengkonfirmasi hal tersebut kepada korban. Kemudian korban tidak menjawab dan tidak bisa bertemu. Akhirnya pada tanggal 20 Februari, saksi A itu menghubungi lagi korban dan menyatakan ingin mengembalikan kartu pelajar milik korban.